Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Bayudi Pratama. Saya dari kelompok 7 akan menjadi moderator untuk presentasi tentang sejarah internet dan proliferasi digital dari tahun 2021 sampai 2023, juga tahun-tahun yang akan mendatang. Akan mempresentasikan tentang sejarah internet dan proliferasi digital ini adalah Cek Tidiane Diawara, Muhammad Alvin Asolikul Al-Hakim, Muhammad Firman Al-Mahdi, dan Kurniawan Rizky Trinantas Mendirin. Di sini saya akan menjelaskan definisi era internet dan proliferasi. Era internet dan proliferasi adalah era di mana internet membawa konektivitas global dan ledakan digital dalam berbagai bentuk. About the internet area and digital proliferation, especially in 2021. The internet in 2021 had firmly established itself as an integral part of our life. It had evolved far beyond its initial purpose of information sharing and communication. With over half of the world population connected, the internet had become a sprawling ecosystem of knowledge, entertainment, e-commerce, and social interaction. So now we're going to talk about the advantage and disadvantage of internet. Digital literacy, navigating the digital maze. There is the rise of social media and misinformation. And we have the remote work and learning, privacy and security concern. Digital literacy, navigating the digital maze. As the internet's influence expands, so did the need for digital literacy. Digital literacy refers to the ability to find, evaluate, and use information effectively online. In 2021, the scale became essential, enabling an individual to critically assess source. Rise of social media and misinformation. Social media platforms continued to dominate the online landscape in 2021. While they provide unprecedented avenue for connecting with others, they also pose challenge. The spread of misinformation and the echo chamber effect highlights the importance of critical thinking and fact-checking. Remote work and learning. The COVID-19 pandemic accelerated the adoption of remote work and online education, video conferencing tool, collaborative platform, and e-learning system became lifeline for business and education institutions. This shift emphasizes the need for digital skills in various aspects of life. With the increasing amount of personal data being shared online, privacy and security took center stage. The year 2021 saw debates around data protection, surveillance, and the role of tech giants. In handling user information, digital literacy extended to understanding and managing this risk. Sekarang saya akan menjelaskan secara internet dan proliferasi digital di tahun 2022. Tahun 2022 adalah tahun di mana kita selesai dengan pandemi COVID-19. Beriringan dengan selesainya COVID-19, teknologi informasi juga banyak berkembang dan bermunculan. Contohnya dari AI, IoT, virtual, dan AR. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah AI. AI di tahun 2022 juga sempat sering dibicarakan oleh warga internet. Contoh inovasi AI seperti real-time video processing dan deepfake. Salah satu inovasi di tahun 2022 yang paling banyak dibicarakan adalah autopilot mobil Tesla. Dengan bantuan AI, mobil buatan Tesla dapat menyetir sendiri tanpa menabrak mobil lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang RPA atau Robotic Process Automation, yaitu teknologi yang memungkinkan perangkat lunak komputer meniru tindakan yang biasanya dilakukan oleh manusia dan berinteraksi dengan sistem digital untuk melakukan tugas dan proses bisnis yang sederhana dan berulang. Salah satu contoh inovasi RPA di tahun 2022 adalah Teco Intelligent. Teco Intelligent adalah teknologi robot pengantar makanan secara otomatis yang dibuat di Taiwan. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan VR dan AR. VR adalah teknologi yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan lingkungan 3 dimensi yang semi-realistis, seperti dunia nyata atau imajinasi Anda. Sebaliknya, AR adalah teknologi yang mentransformasi dunia digital. Salah satu inovasi VR dan AR adalah Metanesia milik Telkom Indonesia. Dengan inovasi ini,
kita dapat bekerja bahkan berkreativitas di dalam dunia virtual tersebut. Di tahun 2023, banyak inovasi-inovasi teknologi yang bermunculan seperti ChatGPT, Metaverse, dan teknologi berkelanjutan. Sekarang, saya akan menjelaskan inovasi yang muncul di tahun 2023. Yang pertama, Metaverse. Metaverse adalah kolaborasi, perpaduan, atau penggabungan antara dunia fisik dengan dunia digital melalui penggunaan berbagai macam teknologi dan program. Metaverse adalah sebuah dunia yang hidup berdampingan dengan dunia fisik yang kita tinggali saat ini, seperti Roblox, Facebook, dan lain-lain. Yang kedua, IoT, atau juga disebut Internet of Things, adalah sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi berbasis internet. Dengan adanya IoT, seorang user dapat saling terhubung dengan dan berkomunikasi untuk melakukan aktivitas tertentu, mencari, mengolah, dan mengirimkan informasi secara otomatis. Contoh IoT adalah Threads dan lain-lain. Yang terakhir, AI adalah kecerdasan buatan seperti kepanjangan AI, yaitu Artificial Intelligence. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Contoh AI sendiri yaitu ChatGPT, Birds Google, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang prediksi internet dan proliferasi digital di tahun 2024 sampai dengan tahun 2030. Seperti yang kita ketahui, teknologi berkembang sangat cepat, terutama perkembangan teknologi informasi. Dari tahun sekarang, 2023, sampai tahun 2030, sudah sangat banyak sekali prediksi-prediksi terkait dengan AI, IoT, keuangan, jaringan, health, dan lain-lain. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan di masa depan nanti. Kecerdasan buatan atau AI diprediksi di masa depan akan menjadi semakin berkembang. Dari bidang kesehatan, otomotif, pertanian, maupun keuangan, diprediksi di masa depan nanti, teknologi seperti rumah pintar yang bisa memahami perasaan penghuni rumah dan mengubah suhu akan banyak bermunculan. Salah satu inovasi teknologi yang akan muncul diperkirakan pada tahun 2024 adalah CV2X, kendaraan yang berbicara. Dengan bantuan kecerdasan buatan, teknologi ini bisa terjadi di masa depan. Teknologi ini mengizinkan kendaraan kita untuk bisa berkomunikasi dengan kendaraan lainnya, juga bisa berkomunikasi dengan infrastruktur jalanan. Kendaraan ini juga bisa memberikan pemberitahuan apabila ada bahaya dan juga pemberitahuan jika ada macet di jalanan. Selanjutnya, dampak positif dan dampak negatif dari teknologi AI di masa depan ini. Dampak positifnya adalah membantu efisiensi di kehidupan sehari-hari dan saat bekerja, membantu penelitian dan inovasi, kemampuan menganalisis data yang lebih baik. Dan dampak negatifnya adalah kecurangan akan lebih mudah dilakukan menggunakan kecerdasan buatan, dan kejahatan cyber akan semakin meningkat. Yang kedua, yang saya akan jelaskan adalah virtual dan augmented reality. AR atau augmented reality di masa depan juga akan semakin berkembang. Diprediksi virtual dan augmented reality akan memberikan 1,4 euro triliun ke ekonomi global. AR akan membantu di banyak sektor, seperti contohnya kedokteran. AR bisa menjadi metode simulator dalam membantu percobaan. Salah satu inovasi AR yang diprediksi akan rilis dalam tahun terdekat adalah Apple Vision Pro. Vision Pro memungkinkan pengguna berinteraksi dengan konten digital dengan cara yang terasa seperti hadir secara fisik di ruang mereka. Desain terobosan Vision Pro menghadirkan sistem tampilan resolusi ultra tinggi yang mengemas 23 juta piksel di dua layar. Sekarang saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya adalah membantu di bidang yang membutuhkan simulator atau simulasi, contohnya seperti kedokteran atau pilot.
Yang kedua, meningkatkan ekonomi global. Dan dampak negatifnya adalah gangguan terhadap kehidupan nyata. Yang kedua, kecanduan dan masalah mental. Dan yang ketiga, kecelakaan dan keselamatan. Itu tadi presentasi tentang sejarah internet dan proliferasi digital. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata dari presentasi kami meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.